nama saya Nur Halimah selaku moderator yang akan menemani Bapak Ibu selama sesi pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu masih tetap semangat ya, baik yang tergabung melalui Zoom maupun yang tergabung melalui YouTube seperti itu. Nah, Bapak Ibu diklat bedah kurikulum prototype sebagai pilihan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran ini diselenggarakan oleh Guru IT yang tadi mungkin Bapak Ibu sudah melihat sedikit profilnya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian telah bergabung juga bersama kita kepada yang terhormat Bapak Heri Lukman Budi Santoso, Eskom MPD, yang terhormat Bapak Dr. Yogi Anggraena MSI selaku instruktur diklat pada hari ini dan besok. Kemudian yang terhormat Ibu Sri Hartati SPD MPD selaku instruktur diklat yang nanti akan menyampaikan di hari ketiga dan keempat. Nah, tidak lupa terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu peserta diklat bedah kurikulum prototype sebagai pilihan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga tanggal 24 Januari 2022. Baik, untuk susunan acara pada malam hari ini yaitu pertama pembukaan dengan doa bersama, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dari CEO Guru ID, kemudian ada acara inti yakni materi dan diskusi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Pertama-tama alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa tanpa batasan. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk Bapak Ibu sekalian untuk menunjukkan sikap duduk siap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Mas Dinta bisa dibantu untuk share screen.
Baik, terima kasih Mas Cinta. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari CEO eGuru ID oleh Bapak Heri Tri Lukman Budi Santoso, Eskom MPD. Kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Nurhanikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka melalui dunia maya dalam kegiatan diklat online bedah kurikulum prototype sebagai pilihan kurikulum dalam pemulihan pembelajaran. Yang kami hormati Bapak Dr. Yogi Anggraena MSI dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemdikbudristek, yang kami hormati pula Ibu Sri Hartati SPD MPD, Widya Prada LPMP Jawa Tengah, teman-teman panitia dan Bapak Ibu peserta diklat yang kami hormati dan juga kami banggakan. Saya agak nervous, agak deg-degan malam ini karena luar biasa surprise dari Bapak Ibu sekalian. Kegiatan kita malam ini disambut dengan sangat luar biasa antusias Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Jauh melebihi ekspektasi kami karena biasanya kegiatan-kegiatan free diklat seperti ini yang diselenggarakan iGuru rata-rata peserta yang ikut mungkin sekitar 10.000 sampai 25.000 peserta. Tetapi untuk diklat kali ini peserta terdaftar yang mengisi formulir lebih dari 100.000. Meskipun mungkin ada 1-2 yang double isi misalkan atau mengisi 2 kali karena masih ragu untuk pendaftaran pertama, tapi sejak sebelum maghrib tadi jumlah pendaftar sudah lebih dari 100.000 dan kami juga atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kapasitas Zoom kita hanya 1.000, jadi mohon maaf Bapak Ibu yang belum bisa bergabung melalui Zoom, semoga tidak mengurangi semangat belajarnya meskipun mengikuti kegiatan diklat ini melalui YouTube. Sampai saat ini sudah lebih dari 28.000 peserta yang live secara langsung di YouTube. Ini hal yang luar biasa yang kami sangat appreciate, bangga kepada Bapak Ibu guru, ternyata semangat belajarnya masih luar biasa. Seperti slogan kami di Guru ID mengajak Bapak Ibu untuk tetap belajar walau sudah mengajar. Jadi terus belajar, terus meningkatkan kompetensi, terus mengembangkan diri, belajar berbagai hal, termasuk pada malam hari ini mungkin sesuatu yang relatif baru, mungkin Bapak Ibu sangat menantikan materi-materi yang disampaikan kali ini. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Yogi dan Bu Sri yang berkenan untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan juga informasinya kepada kita semua selama 4 hari ke depan. Pak Yogi 2 sesi malam ini dan besok, kemudian Bu Sri sesi ketiga dan sesi keempat. Di samping sesi live, kami berharap Bapak Ibu juga belajar, karena tentunya acara live seperti ini terbatas. Mungkin nanti ada materi-materi tambahan yang dibagikan oleh narasumber, materi-materi diklat ini dipelajari, ataupun referensi-referensi dari sumber lain yang bisa Bapak Ibu pelajari selama diklat ini supaya mungkin memberikan wawasan lebih tentang bagaimana menyiapkan tentang kurikulum ini. Kami di Guru ID terus terang apa ya istilahnya, sangat sekali lagi berterima kasih dan juga apresiasi setinggi-tingginya. Kemudian Bapak Ibu, selama 4 hari ke depan semoga nanti bisa terus semangat, tidak hanya di hari pertama dengan jumlah peserta yang antusias, tapi harapannya 4 hari ke depan terus
menggelorakan semangat untuk terus belajar. Bapak Ibu yang lain meskipun berikutnya tetap pasca diklat ini juga semangat belajarnya terus dipacu. Pemerintah dengan berbagai program seperti guru penggerak, guru belajar, guru berbagi, dan sebagainya itu memberikan semangat kita untuk terus belajar. Semangat belajar secara online ini sangat membantu kita melewati masa sulit pandemi yang kita sudah lalui hampir 2 tahun ini. Dan itu guru mengajak Bapak Ibu untuk terus belajar. Setiap bulan kita ada kurang lebih 20-25 judul pelatihan yang kita selenggarakan secara online yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, yang tidak mengurangi atau tidak mengganggu tugas belajarnya sehari-hari karena tidak perlu meninggalkan daerah tempat belajar, tapi bisa diikuti kapanpun dan dimanapun. Termasuk seminar-seminar juga setiap bulan kita selenggarakan kurang lebih 4-8 kali seminar yang kita selenggarakan memfasilitasi Bapak Ibu untuk terus belajar. Mungkin itu ya sekilas yang bisa kami sampaikan. Pada intinya kami atas nama Ibu Guru ID, atas nama panitia seluruhnya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan tak lupa yang sangat terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua narasumber Pak Yogi dan juga Bu Sri Hartati. Semoga kegiatan diklat kita selama 4 hari ke depan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Dan juga materi yang nanti disampaikan Pak Yogi dan Bu Sri memberikan pencerahan pada kita karena kemarin kita juga dapat koreksi dari Pak Yogi ada salah pemahaman mungkin terkait dengan kurikulum yang akan diberlakukan ini. Hingga nanti materi yang disampaikan Pak Yogi terutama pada malam ini dan besok sangat kita nantikan supaya memberikan pencerahan dan juga kita sebagai insan pendidikan mempersiapkan diri untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga pendidikan ke depan. Mungkin itu untuk mengawali acara ini atas permintaan panitia dan juga atas izin Bapak Ibu sekalian, mari kita buka bersama diklat online bedah kurikulum prototipe sebagai pilihan kurikulum dalam pemulihan pembelajaran. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua dan juga lebih luas lagi kepada peserta didik kita di seluruh Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Nurhanifah. Silakan. Baik, terima kasih Pak Heri atas sambutannya. Kemudian kini kita tiba di acara inti yang sudah kita tunggu-tunggu, yakni pemaparan materi dan sesi diskusi tanya-jawab yang akan disampaikan oleh instruktur kita. Sebelum itu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Profil dari instruktur kita. Untuk Mas Dinta bisa dibantu untuk share screen kan? Baik, berikut profil dari instruktur kita pada malam hari ini. Beliau bernama Dr. Yogi Anggrayana, MSI. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 12 Mei 1981. Kemudian pendidikan terakhir beliau di S3 UPI Pengembangan Kurikulum. Beliau sekarang berada di unit kerja Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKAP Kemdikbudristek yang menjabat sebagai koordinator pengembangan kurikulum. Nah, untuk email beliau mungkin Bapak Ibu bisa lihat di layar ya apabila Bapak Ibu ingin berkomunikasi secara pribadi dengan Pak Yogi seperti itu. Nah, riwayat pendidikan Pak Yogi yakni sarjana S1 di IPB jurusan Prodi Matematika, kemudian S2 di UI jurusan Matematika, kemudian tadi yang terakhir S3 di UPI jurusan Pengembangan Kurikulum. Nah, baik. Nah, selanjutnya, berikut pengalaman kerja Bapak Yogi sangat banyak ya, terutama ini di bidang pengembangan kurikulum. Nah, pengalaman terakhir di bidang pengembangan kurikulum pada tahun 2021, beliau sebagai
panduan pengembangan kurikulum operasional sebagai penyusun. Kemudian di tahun 2020 beliau sebagai koordinator dan penyusun capaian pembelajaran matematika. Kemudian pada tahun 2020 juga beliau sebagai penyusun profil pelajar Pancasila. Nah, untuk pengalaman lainnya bisa Bapak Ibu simak di layar ya, karena memang Bapak Yuki ini sangat berpengalaman di bidang kurikulum seperti itu. Nah, mungkin cukup Mas Dinta. Terima kasih. Nah, baik, ini adalah daftar karya tulis dari Pak Yogi. Ada 3 yang kami lampirkan, yakni bisa Bapak Ibu lihat di layar seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, cukup Mas Dinta, terima kasih. Nah, kemudian baik, kita mulai. Untuk Pak Yogi, selamat malam. Selamat malam, Ya, bagaimana kabarnya Pak Yogi hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, kalau boleh tahu Pak Yogi sekarang posisinya sedang di rumah atau di mana, Pak? Posisi sekarang ada di rumah. Nah, baik Pak, semoga nanti bisa memandu acara sampai selesai ya, Pak. Nah, untuk itu, kemudian untuk Pak Yogi, apakah sudah siap, Pak? Siap, Mbak. Nah, baik, karena sepertinya peserta juga sudah sangat antusias mengikuti kegiatan pada malam hari ini, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Mbak Nur Halimah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak sekalian yang hadir pada malam ini, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Izinkan menyampaikan beberapa kebijakan yang saat ini akan dilakukan oleh kementerian, terutama berkaitan dengan kurikulum, karena beberapa informasi juga mungkin sudah beredar di media massa terkait dengan kebijakan kurikulum yang kadang beberapa hal ada yang selaras dengan yang direncanakan, dan ada beberapa penafsiran lain. Ibu Bapak yang kami hormati, terkait kebijakan kurikulum ini juga merupakan yang saat ini konsen dilakukan kementerian, terutama sejak adanya pandemi, adalah bagaimana mengatasi ketertinggalan pembelajaran akibat kondisi pandemi. Sehingga tema yang pada malam ini kami ambil adalah bagaimana kebijakan kurikulum ini untuk memulihkan pembelajaran. Ibu Bapak, mungkin sekilas bercerita dulu terkait dengan pengembangan kurikulum yang terjadi di Indonesia, karena sering kali juga ada ungkapan seolah-olah adanya pergantian menteri ganti kurikulum, yang tentu kalau secara kuantitatif itu juga kurang terlalu tepat juga, karena sejak Indonesia merdeka, Indonesia sudah mempunyai Menteri Pendidikan kurang lebih 36 orang, dan kurikulum yang berlaku kurang lebih 10, sehingga kan dari segi kuantitatif juga tidak selaras, ada 36 kali menteri, tapi kurikulumnya kan 10 kali mengalami pergantian. Lalu terkait juga dengan kurikulum yang saat ini berlaku, kurikulum 2013, ini juga sudah mengalami dan menjalani di 4 menteri sejak Pak Nuh di 2013, lalu Pak Anies, lalu Pak Muhadjir, dan sekarang Mas Nadiem. Ini kan juga sudah ada 4 menteri yang menangani pendidikan, di mana kurikulum yang berlaku di keempat menteri ini masih sama di 2013, yaitu kurikulum 2013. Perubahan atau pengembangan kurikulum ini juga merupakan hal yang perlu dilakukan,
karena tentunya perkembangan begitu dinamis, apalagi dengan kondisi saat ini yang menuntut kita juga dapat menyesuaikan berbagai kebijakan agar selaras dengan tuntutan zamannya. Maka kurikulum yang menjadi salah satu instrumen di dalam meningkatkan kualitas pendidikan juga perlu ada penyesuaian yang perlu dilakukan. Ibu Bapak, sejak Undang-Undang Sisdiknas keluar, lalu di tahun 2004 ada rintisan kurikulum yaitu KBK, dan secara resmi kurikulum 2006, 2013, dan sampai saat ini. Sejak undang-undang tersebut keluar, maka ada perubahan yang mendasar bahwa pendidikan kita itu adalah berbasis standar dan kurikulum kita itu berbasis kompetensi. Dan sampai saat ini di dalam kurikulum prototipe juga yang saat ini dikembangkan sama masih bahwa pendidikannya berbasis standar, kurikulumnya berbasis kompetensi. Itu sudah kita laksanakan kurang lebih hampir 20 tahun terkait dengan kurikulum kita yang berbasis kompetensi. Ibu Bapak, perubahan atau pengembangan kurikulum tidak dilakukan serta-merta hanya karena pertimbangan politik, tapi ini kita lakukan juga karena berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh kita, oleh kementerian, baik yang dilakukan internal maupun juga masukan-masukan yang dilakukan oleh eksternal. Sehingga ada perbaikan-perbaikan di dalam kurikulum yang berlaku di negara kita. Walaupun memang politik turut mempengaruhi juga di dalam pengambilan kebijakan di dalam kurikulumnya. Kurikulum 2013 pada saat pengembangan diberlakukan 2013, pengembangannya sudah kita lakukan kajian-kajiannya sejak 2010. 2010 kita melakukan berbagai kajian terkait kurikulum apa yang tepat supaya apa yang perlu dihadapi di masa ke depan itu sudah bisa siap dengan kondisi zamannya. Hal yang paling membuka adalah bagaimana kemampuan abad 21 itu dapat kita capai dari para peserta didik kita. Hal yang sama juga Ibu Bapak saat ini mungkin lagi mengkaji juga terkait dengan kurikulum prototipe yang dalam pengembangannya Ibu Bapak sejak 2017-2018 kita depan yang bisa adaptif, fleksibel untuk diterapkan di sekolah-sekolah kita. Nah ini saat ini pun di tahun 2021 kemarin baru diimplementasikan secara terbatas hanya di program sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan yang ditetapkan sebagai pelaksana SMK Pusat Keunggulan. Tentu dalam pengembangannya masih melalui tahapan pengembangan yang perlu mendapatkan berbagai masukan dari berbagai pihak. Dan tadi disampaikan juga oleh Pak Heri bahwa di tahun 2022 kita belum berbicara terkait dengan adanya kurikulum baru, belum berbicara terkait dengan pergantian kurikulum. Di tahun 2002 itu kita lebih berbicara bagaimana membantu memulihkan pembelajaran akibat terjadinya learning loss atau ketertinggalan pembelajaran akibat kondisi pandemi. Dan salah satunya yang diberikan opsinya adalah kurikulum yang saat ini digunakan di sekolah penggerak dan di SMK PK boleh digunakan di sekolah-sekolah yang nantinya siapapun boleh menggunakannya tanpa ada paksaan. Dan tentu insya Allah mungkin semoga di bulan Februari akan segera diinformasikan resmi oleh kementerian terkait kebijakan ini. Ibu Bapak yang kami hormati, berbicara pada saat kurikulum 2013 berlakukan, kita secara periodik juga melakukan evaluasi. Di tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2019,
kita melakukan evaluasi terkait dengan kurikulum 2013. Pada saat 2014 ada beberapa kebijakan yang diperbarui, regulasi-regulasinya kita perbarui. Di 2016 juga berdasarkan hasil evaluasi, beberapa kebijakannya kita perbaharui. Nah, di antara perubahan-perubahan pada saat kurikulum 2013 dilakukan, pertama terkait dengan penilaian. Pada saat tahun 2013 awal diterapkan, 2013-2014 kan penilaian itu skalanya juga 4, mungkin Bapak masih ingat, skala penilaian 4. Kita kembalikan secara bertahap, akhirnya dikembalikan lagi skala penilaian itu menjadi 100. Lalu terkait juga di SD, waktu awal diberlakukan di SD itu kenaikan kelasnya itu otomatis, jadi tidak dikenal tidak naik kelas. Tapi pada perkembangannya akhirnya kita kembalikan di sekolah dasar pun diperkenankan untuk tidak naik kelas. Perubahan di kurikulum 2013 pun itu kita lakukan berdasarkan hasil evaluasi yang kita lakukan. Itu terkait penilaian. Belum juga terkait dengan kompetensi dasar. Pada awal diberlakukan, kompetensi dasar itu kan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Seluruh mata pelajaran ada kompetensi dasar terkait dengan sikap, KI1, KI2-nya. Dan belakangan kita perbaharui, yang ada terkait dengan sikap itu hanya tinggal di PPKN dan di agama. Mata pelajaran lain, eksplisit kompetensi dasarnya itu ada hanya di tinggal pengetahuan dan keterampilan. Itu lakukan kita cukup berdasarkan hasil evaluasi. Lalu terkait kompetensi dasarnya Ibu Bapak mungkin kalau menyimak buku teksnya mengalami 3 kali revisi. Buku teks kita lakukan revisi karena kompetensi dasarnya juga berubah. Kompetensinya berubah, maka buku teksnya berubah. Mungkin ada mata pelajaran yang berubah urutan dan lain-lain. Itu terjadi di kurikulum yang sama-sama masih menggunakan kurikulum 2013. Juga ada beberapa perubahan lain yang sampai 2018 pun kita ada perbaikan kembali. 2018 di dalam strukturnya kita lakukan perbaikan, di antaranya adalah masuknya mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran pilihan. Struktur kurikulum SMP dan kurikulum SMA kita revisi di tahun 2018 sehingga informatika yang sebelumnya belum ada menjadi ada di dalam struktur kurikulumnya menjadi mata pelajaran pilihan. Termasuk juga di 2018 ada kebijakan standar nasional pendidikan SMK yang berdiri sendiri di tahun 2018, dan ada penataan juga 2018 terkait dengan di SMK, spektrum keahlian di SMK. Itu menunjukkan bahwa kita melakukan evaluasi secara periodik dan melakukan juga perbaikan hal-hal yang memang belum optimal, kita lakukan perbaikan. Sudah berapa kali kita melakukan perbaikan termasuk di dalam kurikulum 2013 sendiri. 2019, setelah 2018, 2019 kita juga melakukan beberapa evaluasi. Pada saat itu kita lakukan baik evaluasi yang dilakukan internal oleh kementerian, internal oleh pusat kurikulum, juga kita menghimpun masukan-masukan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pihak-pihak independen terkait dengan implementasi dari kurikulum 2013 ini. Data-data itu juga menjadi pertimbangan perlunya perbaikan-perbaikan yang dalam pengembangannya tentunya yang sudah baik kita tetap pertahankan, yang dirasa kurang optimal itu yang kita terus perbaiki. Itu yang kita lakukan sehingga Ibu Bapak dalam pergantian pengembangannya kurikulum kalaupun berganti, kita tentunya berlandaskan atas hasil evaluasi yang dilakukan secara bertahap, yang secara periodik juga. Nah, Ibu Bapak, selain dilakukan bagaimana implementasi baik dari segi dokumen dan baik segi implementasinya, kita juga mencermati hasil-hasil riset yang dilakukan, baik studinya itu dilakukan oleh internasional seperti PISA, TIMSS, maupun studi yang dilakukan oleh dalam
negeri sendiri. Di antaranya survei yang dilakukan oleh Puspendik, yaitu melalui survei aksi. Hasil survei di tahun 2018 terkait dengan skor visa kita, terutama literasi membaca, literasi matematika, dan literasi sains menunjukkan dalam 10 sampai 15 tahun terakhir itu ternyata capaiannya itu masih relatif stagnan sesuai yang diharapkan. Malah 70% siswa kita masih berada di standar minimumnya capaian terkait literasi membaca dan literasi matematika. Padahal pada saat awal kita melakukan pergantian kurikulum 2013 itu pun yang menjadi konsen kita, perlunya dilakukan pembaharuan kurikulum itu untuk salah satunya meningkatkan dasar, setidaknya literasi dasar kita, literasi terkait membaca dan matematika serta sains. Nah, data terakhir juga masih menunjukkan peningkatan, malah sempat naik tapi turun kembali hasil capaian dari skor PISA kita. Selain berdasarkan hasil skor PISA tersebut, kita juga mendapatkan hasil dari skor aksi di tahun 2015-2019. Berdasarkan hasil skor ini, bisa dilihat berapa nilai rata-ratanya skor-skor hasil pencapaian siswa-siswa kita. Nah, ini Ibu Bapak sebenarnya sejak 2006 kalau nggak salah, sejak tahun 2000-an Indonesia sebenarnya sudah mulai berhasil meningkatkan secara signifikan akses angka partisipasi, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Sarana juga sudah mulai dikembangkan, kesejahteraan guru pun dengan melalui sertifikasi juga sudah mulai ditingkatkan oleh kementerian. Namun data dari berbagai sumber mengindikasikan ternyata hasil belajarnya belum menghasilkan yang sesuai dengan yang direncanakan pencapaian dari peserta didik kita. Dan dari survei aksi ini juga menunjukkan bahwa adanya ketimpangan pembelajaran antar daerah dalam hasil belajar siswa kita. Ini kondisi umum sebelum terjadinya pandemi. Jadi dalam kondisi sebelum pandemi secara global, kita jika dibandingkan dengan negara-negara lain mengalami krisis pembelajaran, di mana adanya rendahnya kompetensi dasar dan ketimpangan yang cukup tinggi pada para peserta didik kita. Ini kondisi sebelum pandemi. Hal ini Ibu Bapak diperparah dengan adanya pandemi. Pandemi sejak awal tahun 2020 turut memperparah hasil belajar siswa-siswa kita. Ini yang ditampilkan lebih ke rata-rata yang kita survei, dan yang disurvei pun adalah sekolah-sekolah yang sudah ada intervensi serta sudah ada proses pembelajaran. Jadi ini kondisi yang sekolah-sekolahnya dilakukan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil data yang dilakukan, survei yang dilakukan Inovasi dan Pusdikjak, ini survei yang dilakukan di Januari 2020 sampai April 2021 menunjukkan bahwa jika sebelum kondisi pandemi capaian belajar kita itu siswa-siswanya memperoleh nilai sebesar 129 poin, maka pada saat pandemi ini untuk literasi perolehannya menjadi 77 poin. Begitu pula untuk numerasi yang biasanya memperoleh 78, sesudah pandemi ini nilainya menjadi 34.
Ini menunjukkan bahwa kehilangan pembelajaran jika dibandingkan kondisi normal mengalami selisih yang cukup signifikan. Kalau dirata-ratakan lama belajar, untuk literasi ini setara dengan 6 bulan pembelajaran. Jadi kehilangan 6 bulan pembelajaran pada saat siswa-siswa kita kondisi pandemi. Nah ini kalau terus meningkat, nih setiap tahun ada learning loss yang cukup besar, ini 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan. Ini jangan-jangan nanti dalam beberapa tahun ke depan siswa-siswa yang saat ini duduk di kelas 1 SMP, jangan-jangan kemampuannya sama dengan yang masih kelas 4 SD, yang kondisi normal. Siswa yang di kelas 1 SMA, jangan-jangan masih setara dengan kelas 8 atau kelas 7 SMP. Ini kan semakin tertinggal jauh kalau ini tidak dilakukan upaya-upaya untuk melakukan perbaikan. Ini yang rata-rata. Belum lagi jika kita amati beberapa di sekolah-sekolah yang tidak ada proses pembelajaran. Jadi peningkatan poinnya malah minus, bukannya bertambah di kelas-kelas atas. Kenapa itu terjadi? Karena ada sekolah-sekolah dan mungkin sampai saat ini kemarin sempat ada informasi juga ada beberapa yang belum diadakan proses pembelajaran, mau dilakukan dengan online, nggak ada akses internet, terutama di wilayah 3T, mau proses pembelajaran belum dibuka. Jadi selama pandemi benar-benar tidak ada proses pembelajaran. Nah ini di sekolah-sekolah ini bukannya malah bertambah, dia malah berkurang kompetensinya. Kenapa? Bukannya dia menambah pengetahuannya, malah yang sudah dia pelajari sebelumnya pada lupa, sehingga kemampuannya itu berkurang. Ini terjadi, Ibu Bapak, masih terjadi di beberapa daerah di kita, di negara Indonesia, terutama yang tidak ada akses internet sama sekali dan belum dibuka sama sekali pembelajarannya. Kami pada saat tahun 2021 pada saat tahun 2020 juga sempat menelepon ke 1000-an lebih sekolah di wilayah 3T dan kita kirim online sekolah, beberapa ribu sekolah untuk melakukan survei cepat. Nah, yang saat kita telepon itu mereka juga banyak yang mengakui pada saat terjadinya pandemi itu mereka diliburkan, pulang ke kampung masing-masing, dan pada saat pulang itu mereka tidak diberikan tugas, malah pada saat mau interaksi beberapa bulan kemudian pun informasi itu harus titip ke kepala suku. Jadi tidak bisa interaksi langsung ke mereka, karena mereka tidak bisa masuk ke perkampungannya, harus titip informasinya. Nah ini kan berdiri menunjukkan bahwa terdapat sekolah-sekolah yang benar-benar tidak belajar sama sekali. Itu yang terjadi di negara kita real saat ini. Nah, Ibu Bapak, sebagai upaya mengatasi learning loss ini sebenarnya di tahun 2020 kita sudah mengeluarkan kebijakan. Jadi sebelum terjadinya, waktu awal terjadinya, setelah beberapa bulan terjadinya kondisi pandemi, kita sudah melakukan beberapa mitigasi agar learning loss ini tidak semakin banyak terjadi. Maka pada saat itu kita di bulan Agustus tahun 2020 mengeluarkan kebijakan terkait dengan pedoman pelaksanaan pembelajaran dalam kondisi khusus. Kondisi khusus ini dimaknai dalam kondisi pandemi, di mana pada saat itu kita memberikan opsi-opsi ke satuan pendidikan agar di dalam kondisi pandemi ini satu boleh menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Jadi artinya kurikulum 2013 dengan kompetensi dasarnya seluruhnya diberikan. Itu masih diberikan, dipersilahkan, karena bisa jadi kan ada sekolah-sekolah yang memang dengan kondisi pandemi tidak terlalu terganggu gitu, terutama sekolah-sekolah yang seluruh siswanya punya fasilitas internet, sekolahnya juga lengkap fasilitas internetnya, sehingga dia hanya memindahkan proses pembelajaran saja yang awalnya tatap muka dilakukan melalui full online. Apalagi banyak juga sekolah, beberapa sekolah yang mempunyai fasilitas web atau teknologi yang memadai untuk dilakukan proses pembelajaran.
Lalu opsi yang kedua adalah sekolah boleh menggunakan kurikulum 2013 yang kompetensi dasarnya sudah kita bantu sederhanakan. Jadi kita waktu itu melakukan pengurangan beberapa kompetensi dasar, variasi antar mata pelajaran. Ada yang kita kurangi sampai 75% di satu mata pelajaran. Ada yang kita kurangi hanya sampai 5%. Jadi variasi berbeda. Intinya kompetensi dasarnya kita kurangi. Kalau yang pertama itu seluruhnya boleh digunakan penuh, yang kedua itu kompetensi dasarnya kita kurangi. Kita lengkapi juga dengan modul literasi dan numerasi untuk sekolah dasar ini. Jadi modul-modul kita lengkapi juga untuk yang menggunakan opsi kedua. Nah, opsi yang ketiga ini yang menggunakan kurikulum dengan kompetensi dasarnya dipilih sendiri oleh guru, dipilih mana yang bisa diajarkan. Kan tadi ada beberapa sekolah yang sebenarnya cukup ekstrim ya, sangat interaksinya sangat kurang sekali. Maka kita doronglah daripada tidak terjadi pembelajaran sama sekali, pada saat itu kita dorong silahkanlah pilihkan ajaran, pilih beberapa kompetensi dasar waktu itu. Mungkin bisa lintas mata pelajaran, pilih yang penting siswa belajar, jangan sampai siswa benar-benar tidak belajar. Setidaknya pilih yang setidak-tidaknya literasi numerasinya tetap diajarkan. Nah, berdasarkan data, ternyata yang menggunakan kurikulum 2013 secara penuh itu ada 59% ini ternyata walaupun diberikan kesempatan untuk berfokus kepada kompetensi-kompetensi yang esensial, tapi banyaknya sekolah itu malah nah, kompetensi dasar yang diajarkan kepada siswa ternyata masih inginnya yang penuh. Yang menggunakan opsi 2 itu yang sudah kita bantu itu hanya 31%. Nah, kita ingin lihat hasilnya, Ibu Bapak. Kita cermati hasil-hasil dari sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 dengan kompetensi dasarnya secara penuh, dan di sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum darurat atau kurikulum yang kompetensi dasarnya sudah kita kurangi. Ini intervensinya baru satu intervensi terkait dengan kompetensi dasar, pengurangan materi. Jadi kita mengurangi materi. Ternyata ini dari unsur signifikan ini terjadi hasil yang signifikan juga dengan intervensi di kurikulum terkait dengan capaian pembelajarannya, terkait dengan kompetensi dasarnya. Kalau dilihat Ibu Bapak, di sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 secara penuh itu kompetensi dasarnya justru di sekolah-sekolah inilah yang mengalami ketertinggalan pembelajaran yang cukup tinggi. Tadi kurang lebih 6 bulan ketertinggalannya. Jadi di sekolah-sekolah yang merasa pede mengajarkan seluruh kompetensi dasarnya, ternyata capaian yang diperoleh siswanya itu tidak selaras dengan yang diberikan, justru malah semakin tertinggal. Ini bisa jadi mungkin dengan waktu yang sedikit mereka diberikan, dijajali berbagai informasi, jangan-jangan malah yang terjadi adalah setiap ketemu diujikan, dites mungkin ya, setiap ketemu yang ada tes gitu untuk mengejar ketercapaian kompetensi. Nah, yang terjadi siswa bukan mendapatkan materi, mendapatkan kompetensi baru, tapi mereka sedikit yang diperolehnya. Nah, di sekolah-sekolah yang sudah berfokus ke kompetensi-kompetensi yang esensial tadi, yang sudah kita kurangi kompetensinya, ternyata ketertinggalannya itu, mereka tetap mengalami ketertinggalan, tapi ketertinggalannya itu sudah bisa diminimalisir. Jadi ketertinggalannya itu kurang lebih 2 bulan. Jadi ada selisih 4 bulan ternyata dengan terkait kompetensi dasarnya sendiri, ke kompetensi mengurangi materi sendiri, ternyata ada selisih yang cukup banyak, 4 bulan berselisih perbedaannya kalau dirata-ratakan lama pembelajaran. Karena di sekolah-sekolah yang fokusnya ke yang esensial, mereka cukup waktu untuk memberikan, jadi tidak dikejar-kejar pencapaian kompetensi dasar. Mereka tuh yang penting kompetensi yang fokus terhadap
penguasaan siswa, waktu yang ada itu dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman. Karena ini berarti cukup berpengaruh siswa, kalau hanya mungkin ceramah satu arah, tapi berpengaruh terhadap penguasaan siswa. Nah, kalau siswa-siswa yang dioptimalkan waktu yang ada untuk diberikan pemahaman mendalam, karena dia tidak dikejar-kejar materi yang padat. Nah, di sekolah-sekolah ini ternyata walaupun mengalami ketertinggalan pembelajaran, tapi tidak terlalu parah ketertinggalan pembelajarannya. Ini ketertinggalan pembelajarannya, ternyata mereka kurang lebih 2 bulan ketertinggalan pembelajarannya. Ini kita sudah kita cek di beragam karakteristik sekolah, terutama di sekolah-sekolah yang orang tuanya rentan. Nah, ternyata Ibu Bapak belajar dari kondisi darurat ini, di kurikulum darurat ini ternyata cukup efektif memitigasi terjadinya learning loss, karena membantu guru untuk fokus pada materi esensial dan menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam untuk pengembangan karakter dan kompetensi. Jadi mereka fokus bagaimana mengembangkan karakter dan mendalam terkait kompetensi dasar tersebut. Ini data kualitatif mengkonfirmasi bahwa guru merasa terbantu untuk melihat materi yang esensial sehingga bisa merancang menerapkan pembelajaran yang lebih baik. Modul literasi numerasi Kemdikbud juga cukup bermanfaat diterapkan dalam proses pembelajarannya. Ini gambarannya Ibu Bapak, ada yang kalau yang ditampilkan ini rata-rata di SD pengurangan kompetensi dasarnya itu rata-rata 45% kita kurangi kompetensi dasarnya, di SMP 68%, di SMA 59%, dan untuk SMA peminatan 42%. Ini pengaramannya variasi Ibu Bapak di antara berbagai mata pelajaran. Ini yang terjadi di kondisi pandemi, pada saat kondisi pandemi itu diberlakukan di kita. Jadi kalau secara timeline Ibu Bapak, pada saat pra-pandemi kan seluruhnya masih menggunakan kurikulum 2013. Tadi sejak 2013 sampai 2019 itu kan 100% sekolah menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Baru di tahun 2020, di bulan Agustus, kita mengeluarkan kebijakan. Jadi sebenarnya sejak Agustus tahun 2021, kita sudah mengeluarkan kebijakan terkait dengan kurikulumnya dalam masa pandemi. Ini kita periode masa pandemi sampai saat ini pun sebenarnya masih masa pandemi. Ada 3 opsi kurikulum yang digunakan. 1, kurikulum 2013 secara penuh. 2, kurikulum darurat atau kurikulum yang kompetensi dasarnya yang sederhanakan. 3, kurikulum 2013 yang KD-nya dikembangkan sendiri. Jadi kurikulumnya 1, cuma variasinya ada 3. Ada yang KD-nya penuh, KD-nya sederhanakan, KD-nya dikembangkan secara mandiri. Itu di tahun 2020-2021. Lalu di tahun 2021, Ibu Bapak, inilah yang dimulai mungkin informasi yang di saat inilah cukup beredar banyak informasi soal terkait informasi pergantian kurikulum. Nah, intervensi yang dilakukan di pemerintah lakukan adalah kita masih melakukan pengembangan kurikulum secara terbatas sebelum nantinya dilakukan pergantian kebijakan kurikulum atau kebijakan kurikulum nasional barunya. Nah, kebijakan nasional barunya tentunya berdasarkan hasil evaluasi, hasil pengembangan yang dilakukan. Di 2021 ini, tadi di sekolah-sekolah yang mayoritas ada 99,4%, kurang lebih 99%, itu masih menggunakan kurikulum 2013 tadi dengan 3 variasi tadi. Dan di kurang lebih 0,6% yang sekolahnya ditetapkan sebagai pelaksana sekolah penggerak,
Jadi sekolah penggerak ini program yang sasarannya SD, SMP, SMA, lalu PAUD, serta SLB, totalnya kurang lebih 2.500. Jadi program sekolah penggerak ini untuk SD, SMP, SMA, PAUD, dan SLB. Serta untuk SMK, yang kalau SMK nama programnya SMK Pusat Unggulan. Jadi sekolah-sekolah formal ini yang kurang lebih 0,6% ini menggunakan kurikulum prototipe. Nah, ini mungkin di masyarakat kurikulum prototipe ini di awal mungkin menyebutnya, ada yang menyebut kurikulum pembelajaran paradigma baru. Ada juga yang langsung menyebut kurikulum sekolah penggerak dan kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Ada juga yang sempat dan beberapa menyebut disebut juga kurikulum operasional sekolah, jadi disebut KOS nama kurikulumnya. Nah, ini sebenarnya bukan nama-nama kurikulum, tapi masih penyebutan yang beredar. Dan saat ini kita membangun narasinya, nanti saat ini kita sebutlah kurikulum prototipe, karena ini masih mengembangkan. Jadi yang dibicarakan ini masih konteksnya sama. Di kurikulum yang di sekolah diimplementasikan di sekolah penggerak, dan di SMK PK kita sebutlah kurikulum prototipe. Ini bukan nama, belum nama ya, kita hanya menyebutkan karena ini masih pengembangan. Nah, mungkin nanti kalau ada launching resmi baru akan diberikan nama, disebutnya kurikulum apa. Nah, sekolah ini konteksnya masih sama. Ada sekolah yang menyebut beberapa pos P katanya, kurikulum operasional sekolah penggerak atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, ini mungkin menyetarakan waktu kurikulum 2006 disebut KTSP. Jadi yang 2000, yang sekarang yang kurikulum prototipe juga disebut. Ini konteksnya sebenarnya sama isinya, cuma belum ada nama. Jadi mungkin masyarakat lebih memudahkan, kadang ada yang nyebut kurikulum paradigma baru, kurikulum sekolah penggerak, kurikulum SMKPK, kurikulum operasional satuan pendidikan, atau kurikulum prototipe. Nah, saat ini mungkin sampai saat ini, malam ini, kita menyebutnya kurikulum prototipe. Dan ini bukan nomenklatur, karena ingin menunjukkan bahwa kurikulum ini masih kita kembangkan. Kita implementasikan secara terbatas di sekolah-sekolah penggerak. Dan Ibu Bapak pada saat ini diimplementasikan, secara bersamaan juga kita melakukan evaluasi yang dilakukan baik melalui kajian dalam bentuk FGD maupun melakukan etnografer, melalui etnografi, melakukan kajian dokumen, itu kita tetap lakukan. Terkait dengan proses pembelajaran, pada saat awal dilakukan pembelajaran, kurang beberapa bulan setelah dilaksanakan pembelajaran di sekolah penggerak, kita menunjukkan para etnografer untuk melihat bagaimana proses pembelajaran di satuan pendidikan. Kita lihat bagaimana hasilnya. Mereka mendampingi, menyimak, mengamati kurang lebih 2-3 bulan untuk mengamati bagaimana proses pembelajaran. Itu kita kumpulkan datanya, kita feedback bagaimana perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan terkait dengan dokumen, terkait juga dengan implementasi. Secara bersamaan juga kita melakukan evaluasi terkait capaian pembelajaran, perangkat-perangkatnya. Dan itu pun sedang kita lakukan revisi juga saat ini. Berbagai kebijakannya, capaian pembelajaran, perangkat-perangkat dokumen kurikulumnya. Jadi sampai saat ini inilah tahap pengembangannya yang saat ini dilakukan di sekolah penggerak. Nah, Ibu Bapak baru kemungkinan nanti di tahun ajaran baru, kalau di tahun 2021 ini selain sekolah penggerak dan selain SMK Pusat Keunggulan itu harus menggunakan kurikulum 2013, dan hanya sekolah penggerak dan SMKPK saja yang boleh menggunakan kurikulum prototipe, maka nanti di tahun ajaran baru kemungkinan, dan insya Allah mungkin nanti akan dilaunching secara resmi, setelah dilaunching akan dilakukan mulai pendataan. Di tahun ajaran baru itu nanti sekolah-sekolah yang belum masuk sekolah penggerak, belum masuk SMKPK itu boleh menggunakan kurikulum prototipenya. Jadi kita akan membuka opsi kalau sekolah-sekolah lainnya mulai boleh menggunakan.
namanya boleh ya, jadi jangan sampai dimaknai dipaksa. Jadi kalau mau menggunakan K13 silahkan, mau pakai K13 dengan KD secara penuh silahkan, mau menggunakan kurikulum K13 dengan KD-nya dikurangi silahkan, mau menggunakan kurikulum prototipe pun silahkan. Jadi kebijakannya nanti dikembalikan ke satuan pendidikan. Kira-kira akan menggunakan kurikulum yang mana? Menggunakan kurikulum mana? Dan fokusnya adalah bagaimana memulihkan pembelajaran. Nah, nanti setelah itu dilakukan, mungkin setahun atau 2 tahun akan dilakukan evaluasi, baru di sanalah kita berbicara kebijakan kurikulum baru, kebijakan kurikulum nasional baru. Jadi di tahun 2022 ini nanti belum ada kurikulum prototipe 2022 gitu ya. Jadi ini masih dalam tahap pengembangan. Kalau mau ikut sama-sama menjadi pelaksana dalam proses pengembangannya silahkan. Kalau tidak mau, tidak apa-apa, silahkan K13 ini bagi yang mau saja menggunakan kurikulum prototipe ini. Sehingga kebijakannya nanti, kebijakan kurikulum barunya menggantikannya kebijakan nasional seperti apa itu benar-benar berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada saat pemulihan pembelajaran. Jadi Ibu Bapak di tahun 2022 ini nanti kita mendorongnya fokus dulu lah pemulihan pembelajaran, menggunakannya ini kita berikan opsi-opsi kira-kira satuan pendidikan untuk memulihkan pembelajaran mana yang paling tepat. Kita sudah mencoba memberikan gambaran mau K13 dengan KD disederhanakan silahkan, mau K13 secara penuh karena mungkin ada sekolah yang memang mungkin merasa lebih pede, lebih optimal dengan K13 secara penuh silahkan. Nah, silahkan menggunakan kurikulum yang mana. Yang akan kita dorong setelah ini di launching adalah Ibu Bapak tolong dipahami dahulu oleh satuan pendidikan, oleh kepala sekolah, oleh guru, dipahamilah dahulu sebelum diputuskan mau menggunakan yang mana. Jadi pelajari dululah kurikulum prototipe, nanti akan sediakan webnya di mana, platform untuk belajar mandirinya di mana, untuk mempelajarinya dulu di mana, nanti akan disampaikan resminya. Setelah dipelajari, baru Ibu Bapak putuskan. Jadi jangan sampai ikutnya karena ikut-ikutan, milihnya karena ikut-ikutan, nggak tahu apa-apa langsung milih. Maka kita nantinya tidak akan ada proses seleksi, tidak akan diseleksi mana yang boleh menggunakan yang ada, tapi lebih ke mendorong pelajari dahulu. Jadi nanti akan dicek dulu kesiapannya udah mempelajari atau belum. Akan terlihat nanti mulai platform tersebut sudah mempelajari atau belum. Nah, kalau yang sudah mempelajari baru nantinya boleh diputuskan setelah mempelajari, dia mungkin kepala sekolahnya mempelajari, gurunya mempelajari, diskusi di sekolahnya mau menggunakan yang mana gitu. Apakah K13 penuh, apakah K13 yang KD sederhanakan, apakah kurikulum prototipe. Jadi tidak ada paksaan ya. Sekali lagi yang kami dorong adalah silahkan Ibu Bapak pikirkan baik-baik kurikulum mana setelah dipelajari semuanya, jangan karena ikut-ikutan. Itu yang lagi akan kita lakukan nantinya, mendorong semua pihak untuk melakukan mempelajari kurikulum ini. Nah, konteks malam ini Ibu Bapak ini karena malam ini lebih ke menyamakan persepsi dulu terkait dengan kurikulum prototipe itu, karakteristik utamanya seperti apa, bahannya seperti apa, di mana saja, itu yang akan kita diskusikan di hari kedua besok. Jadi pada malam ini lebih ke menyampaikan penyamaan persepsi terkait kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh kementerian yang pada gilirannya pada saat ini adalah lebih fokus memulihkan pembelajaran. Kalau tahun lalu fokus bagaimana menghadapi pandemi, nah sekarang kan semoga pandeminya berkurang terus, fokusnya adalah memulihkan pembelajaran dengan memberikan opsi yang kurikulum sekolah penggerak itu boleh digunakan. Nah, tapi dan pemerintah dan ini sekolah-sekolah tidak akan diseleksi. Silahkan aja. Yang kita dorong adalah mereka harus tahu kemampuannya kira-kira kalau menggunakan kurikulum ini siap tidak. Dan nanti setelah memutuskan baru nanti kita dorong mereka mengadakan pelatihan-pelatihannya mandiri. Dinas kita dorong dinas-dinas untuk membantu melakukan pelatihan-pelatihan. Itu mungkin Ibu Bapak konteks pada Jin pada malam ini lebih ke penyemangatan persepsi terkait dengan kebijakan kurikulum terkait pemulihan pembelajaran. Dan mungkin seputar diskusi kita lebih ke kebijakan tersebut.
apa saja terkait dengan kurikulum prototipenya, apa kebijakan terkait dengan karakteristiknya, seperti apa saja setiap jenjang, itu mungkin baru akan kita bahas pada besok, pada agenda besok hari acara yang di hari kedua. Jadi pada malam ini belum akan kita bahas terkait dengan contoh karakteristik utama semangat, karena sebenarnya yang ingin kita lakukan itu adalah bagaimana paradigma terkait dengan pembelajaran ini kita lakukan bersama-sama. Maka secara bertahap yang ingin kita perkuat itu bagaimana penyamaan persepsi dahulu, setelah itu baru paradigma terkait dengan karakteristik utama itu harapannya terjadi. Jadi jangan sampai nanti yang terjadi adalah lebih dari sisi administrasi. Kalau dari sisi administrasi nanti malah menjadi beban. Justru kita dengan kurikulum prototip ini juga inginnya semangatnya mengurangi beban-beban administrasi guru. Kita ingin mendorong guru justru optimalnya melakukan proses pembelajaran. Guru kita ingin mendorong guru-guru yang selama ini kreatif, satuan-satuan pendidikan yang selama ini kreatif itu mereka kita dorong, yang sudah selama ini terbukti meningkatkan kualitas pembelajaran, kita dorong untuk mereka lakukan terus, bukannya kita disalahkan dari segi kurikulum, tapi kita dorong. Kalau selama ini mungkin sekolah-sekolah ada beberapa yang mungkin teridentifikasi membuat dokumen satu buat keperluan pemeriksaan, satu buat implementasi, karena sembunyi-sembunyi, padahal dia sudah terbukti baik. Justru dengan kurikulum ini kita ingin mendorong yang memang sudah terbukti baik, ya sudah, jangan buat dokumen. Tunjukkan itulah dokumennya sesuai dengan yang diimplementasikan. Jadi apa yang dilaporkan dengan diimplementasikan itu selaras. Sehingga kan sekarang dengan akreditasinya pun sudah menyelaraskan semangat-semangat tersebut terkait dengan akreditasinya. Itu mungkin Ibu Bapak, Mbak terkait dengan paparan malam ini terkait penyamaan persepsi terkait dengan kebijakan kurikulum yang ingin berfokus memulihkan dulu pembelajaran. Jadi belum berbicara di tahun 2022 itu belum berbicara kurikulum barunya. Jadi tahun depan itu memulihkan pembelajaran, dipersilahkan menggunakan kurikulumnya yang secara sukarela. Jadi belum ada paksaan sama sekali ke sekolah-sekolah. Dan belum ada seleksi apapun terhadap sekolah yang mau menggunakan. Terima kasih. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuki atas pemaparan materi yang sangat cukup membuka ilmu Bapak Ibu ya. Nah, berarti untuk terkait kurikulum sebenarnya tidak ada kurikulum baru ya Pak, hanya saja setiap sekolah dipersilakan untuk memilih kurikulum yang sesuai kebutuhan masing-masing seperti itu untuk pemulihan pembelajarannya. Nah, ya, untuk jadi menambahkan opsi. Ya, baik. Semoga nanti Bapak Ibu yang sudah menyimak bisa sedikit memahami terkait kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini ya, Pak. Nah, baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, kami akan membuka satu termin tanya jawab terlebih dahulu untuk 3 orang penanya. Nah, sebelumnya saya jelaskan untuk sesi tanya jawabnya nanti akan saya pilih terlebih dahulu dari Bapak Ibu yang sudah resen di Zoom, kemudian apabila tidak ada yang resen akan saya bacakan pertanyaan dari kolom chat Zoom maupun dari kolom chat live YouTube seperti itu. Nah, baik, sebelum saya buka, saya mengingatkan lagi untuk Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, bisa mengisi presensi yang sudah dibagikan di grup kegiatan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di akhir nanti akan ada sesi post test, jadi Bapak Ibu nanti diharap bisa menyimak sampai akhir karena nanti ada informasi sedikit tentang post test seperti itu. Nah, kemudian akan saya buka sesi termin tanya jawabnya. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah resen cukup banyak ya ini. Ada sekitar 17 orang yang sudah resen. Baik, saya pilih dari yang paling atas lebih dahulu.
Untuk Ibu Jumiati, apakah masih tergabung di Zoom? Apabila masih tergabung di Zoom, silakan bisa mengaktifkan mikrofonnya dan videonya. Baik, sepertinya Bu Jumiati sedang tidak terhubung di Zoom. Kemudian ada Bapak Warsim, apakah Bapak Warsim masih terhubung di Zoom? Baik, sepertinya Bapak Warsim juga tidak terhubung. Kemudian sekarang akan beralih ke Bapak Hasan. Silakan, apabila Bapak Hasan masih terhubung di Zoom, bisa mengaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Hasan. Terima kasih. Saya perkenalkan dulu, saya Pak Hasan dari SMA 1 Pringgasela, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nah, secara kebetulan sekolah kami kemarin dapat informasi kalau dia semester depan ini baru akan masuk jadi sekolah penggerak. Nah, berkaitan dengan itu, dari pengalaman sebagai guru yang sejak 89, kadang-kadang kita mencoba satu perubahan kurikulum, tetapi tetap akan terjadi perubahan itu. Misalnya dari kurikulum 84 pindah ke 94, gitu kan, ke 2004, terus masuk kepada kurikulum 2006, kemudian 2009, ya cukup banyak kurikulum perubahan. Sekarang ada lagi konsep prototype. Ya. Bagi saya pribadi, terbiasa dengan perubahan, memang perubahan itu sifatnya abadi. Karena sesuatu itu akan mengikuti daripada roda zaman gitu loh. Nah, melihat kondisi kemarin pandemi, banyak materi yang tidak bisa tercapai. Kemungkinan kalaupun kita menggunakan yang di mana saya pernah mengikuti kemarin pelatihan tanggal 27 ya, 27 Desember sampai tanggal 31, kemudian tanggal 10 Januari juga saya ikut tentang kurikulum baru ini kemarin dari Semarang kalau nggak salah, tentang menggambarkan tantangan-tantangannya gitu. Nah, melihat kondisi ini mungkin ke kita tadi diberikan kebebasan. Kalau diberikan kebebasan, maka perlu kami bertanya, apa konsep negara dalam pendidikan kalau dibebaskan seperti itu? Harusnya kan ada patokannya. Apa yang ingin kita capai, apa yang harus langkah disiapkan gitu loh. Nah pun kalau perubahan, melihat kondisi ini, karena saya lihat kemarin waktu pelatihan itu, kita harus kepada project basic learning modelnya, atau kalau enggak realistic orienting. Ya, memang kalau arah ke pendidikan itu kan begitu. Kalau KBM itu memang dari text oriented harus ke realistic oriented. Kenapa? Karena anak itu diminta untuk memahami dirinya dan memahami dia mau kemana gitu loh. Nah, sebagai contoh, maaf Bu, Pak, saya kemarin ngajar matematika kelas 12. Jadi saya memberikan mereka suatu konsep yang saya kaitkan dengan kebutuhannya. Nah, saya minta mereka menulis cita-citanya. Nah, lalu saya minta mereka mengambil data apa penghambat dari apa indikator yang bisa menunjang cita-cita masing-masing anak itu. Kemudian saya minta dia menghitung melihat indikator kesiapannya untuk meraih cita-cita itu saat ini gitu. Terus saya minta berapa peluangnya gitu, karena materi peluang kebetulan. Terus berikutnya saya bilang saya berikan lagi di LJK-nya itu, di lembar kerja peserta didik, LKPD-nya, langkah apa yang kalian akan lakukan dalam waktu sekian untuk menutupi itu, dan berapa peluang kalian bisa menutupi. Nah, karena saya lihat konsep pembelajaran ke depan itu harus masuk kepada futuristik ya. Anak itu merancang masa depannya.
Nah, sepertinya itu kalau saya lihat. Nah, yang saya tanyakan sekarang, kesiapan negara tentang perubahan. Karena bagaimanapun, suka tidak suka perubahan itu kita diikuti. Karena dunia kita ini kan bineka, udah nggak mengatakan bineka kebinekaan Indonesia, tapi kita udah masuk kebinekaan global. Mau tidak mau, suka tidak suka harus mengikuti. Kalau enggak kita akan tertinggal. Sementara persaingan lapangan pekerjaan juga sifatnya global. Nah, inilah kita harus menyiapkan anak ke depannya gitu loh. Sehingga konsep apa yang negara akan berikan. Karena kalau menghadirkan sesuatu yang baru, ada 8 standar itu beberapa hal harus berubah. Standar isi, standar proses, standar kelulusan, kemudian standar ketenagaan, standar biaya. Itu akan mengalami perubahan kalau kita ngadain perubahan. Nah, yang saya tanyakan, kira-kira gambaran apa kami sebagai ujung tombak daripada anak bangsa. Karena kami guru, kami menghadapi siswa, kami menghadapi kendala. Apalagi kemarin saya dengar juga di pendidikan Merdeka Belajar, tidak ada sanksi anak, tidak boleh pensekoran anak. Sementara kita menuntut attitude. Nah, apa kira-kira yang kami akan siapkan menghadapi itu ketika larangan ini, larangan itu harus kami ikuti. Nah, gitu loh. Dan kalau ada larangan, berikan kami solusi untuk mengatasi. Saya kira demikian. Makasih Bu untuk diberikan penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Pak Hasan. Mungkin Pak Yuki langsung jauh saja ya Pak. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Pak Hasan ya. Pertama terkait dengan apa yang ingin kita lakukan agar siswa-siswa kita siap menghadapi zamannya. Pertama, kita sejak 2020 juga sudah mengeluarkan kebijakan dalam Restra-Kemdikbud visi dari pendidikan kita yang tertuang dalam dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Karena ingin fokus ingin dihasilkan dari peserta-peserta didik kita adalah bagaimana mempunyai 6 karakter dari dimensi profil pelajar Pancasila. Bagaimana beriman, bertakwa, bertuhan pada Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bagaimana mandirinya, kemandiriannya, kegotong royongannya, bagaimana bernalar kritisnya, bagaimana kreativitasnya dan berkebinekaan globalnya. Ini visi pendidikan kita yang ingin kita hasilkan dari peserta didik kita. Difokus menghasilkan ke-6 dimensi karakter gitu. Ibu Bapak, ini kita hasilkan karena ini menjadi tujuan yang jelas dari arah yang ingin kita hasilkan dari lulusan-lulusan kita. Maka strategi-strategi itulah yang akan mendukung bagaimana visi dari pendidikan ini bisa tercapai, yang mulai dari beriman dan lain-lain. Negara-negara luar juga sudah menentukan general kapabilitas atau tujuannya apa yang ingin dicapai. Misalkan di Australia sudah menetapkan 7 general kapabilitas tadi. Di Finlandia sudah menetapkan, karena mereka sudah menetapkan visinya yang jelas, dan semestinya semua arah pengembangan itu didorong untuk menuju visi pendidikan tersebut. Itu yang pertama, bagaimana menghasilkan siswa-siswa kita mempunyai karakter dari dimensi profil pelajar Pancasila, dimensi karakter-karakter yang sudah kita elaborasi dari kompetensi abad 21-nya, dari dimensi Pancasilanya, dari dimensi pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu dari karakter-karakter yang tahun di kurikulum 2013-17 nilai karakter cuma kita elaborasi yang kita tuangkan dalam dimensi profil pelajar Pancasila ini. Nah, tentunya untuk menghasilkan terkait dengan hal ini bukan hanya pengembangannya lewat kurikulum, SDM gurunya kita terus tingkatkan, sarana prasarana juga secara bertahap kita tingkatkan, dan pendekatan-pendekatan pembelajaran kita terus tingkatkan. Nah, mungkin penggodogannya secara bertahap melalui sekolah penggerak. Tapi selain itu juga kita lakukan dampingi pengembangan guru yang lain. Itu yang upaya-upaya dengan berbagai
strategi yang ingin dilakukan. Terkait dengan standarnya, PP-nya sudah kita keluarkan, PP 57, dan kemarin dari 57 ada revisinya terkait dengan penguatan Pancasilanya, jadi PP nomor 4 2022 ya, PP Standar Nasional Pendidikan sudah kita lakukan revisi terkait Standar Nasional Pendidikan. Dan saat ini pun kita sedang melakukan revisi terkait dengan standar-standar permen standar ke-8 standar tersebut. Akreditasi ini sudah menyesuaikan dengan fleksibilitas tersebut. Kalau dulu semua dicek data-datanya, dicek satu persatu. Nah sekarang kan yang dicek itu bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di sekolah, bukan mengecekin dokumen pada saat akreditasi itu. Tapi bagaimana proses pembelajaran yang bagus dicek di sekolahnya, bukan dicek ada lengkap nggak dokumennya, tebel enggaknya. Sekarang kan sudah beralih proses akreditasinya. Nah, standar nasional pendidikannya pun yang 8 standar, standar kompetensi lulusan, standar isi, dan proses penilaian ini di bulan-bulan ini juga semoga sudah selesai pas standar yang lain. Sarana prasarananya, pendidikannya yang lainnya sudah kita akan dilakukan revisi juga ke 8 standar ini agar standar-standarnya pun ini kita bisa menyesuaikan. Nah, kenapa di kita ada sama? Karena di dalam undang-undangnya menghendaki adanya standar nasional pendidikan 8 standar. Mungkin nanti kalau undang-undangnya direvisi, ya mungkin bisa jadi sudah tidak ada 8 standar lagi, mungkin cukup standar 1 atau 3 standar. Karena sekarang undang-undangnya masih sama, kita ada 8 standar dan sedang dilakukan revisi. Nah, upaya itu juga akomodasi bagaimana pengembangan. Kita ingin memberikan fleksibilitas. Bayangkan kalau kurikulumnya kaku, tetap kaskan. Bagaimana proses pembelajaran fleksibilitas. Mohon maaf Pak Yuki, sepertinya terkendala koneksi. Kita akomodasi, kan tetap muka berkurang, kompetensi yang diberikan harus seluruhnya. Lakukan pertemuannya mungkin hanya dalam 1 bulan, itu pertemuannya bisa jadi hanya sekali atau seminggu sekali. Ini kan kalaupun kita paksakan, ini kan sulit seluruh kompetensi diajarkan. Atau mungkin yang sudah kita sederhanakan pun ya, kita sudah melakukan penyederhanaan. Yang sebenarnya cukup diambil rata-ratanya, bagusnya menggunakan kurikulum yang sederhana, yang sudah kita bantu sederhanakan. Itu sudah kita pertimbangkan, itu sudah kita pilih kompetensi-kompetensi esensial. Sudah kita kurangi kompetensinya rata-rata kurang lebih 50%. Semestinya dengan waktu yang berkurang, kompetensinya sudah kita kurangi, itu kita berikan silahkan. Nah, bagi sekolah-sekolah, kenapa masih dibuka opsi ketiga, KD-nya pilih, silahkan pilih. Karena kita yang terjadi realnya Ibu Bapak, ada sekolah-sekolah itu yang benar-benar tidak belajar sama sekali. Nah, kita tuh baru sekolah yang benar-benar nggak pernah belajar sama sekali, ya daripada tidak belajar sama sekali, setidaknya pilihlah kompetensi esensial ya. Kalau ketemunya hanya bisa 2 minggu sekali atau seminggu sekali lewat tugas, itulah bagi sekolah-sekolah yang tersebut. Jadi variasi sekolah di Indonesia ini, karena kita kondisinya kan pandemi, tidak kondisi ideal. Kalau kondisi ideal tidak akan dibebaskan seperti itu. Ada capaian-capaian minimal yang harus dicapai. Ini karena kondisi pandemi, maka kebijakannya pun kan harus bisa adaptif, bisa sesuai. Ini mungkin bagi yang sekolah-sekolah yang memang mampu untuk optimal, silahkan di kompetisi secara penuh. Tapi secara mayoritas yang kita bantunya adalah kita pilihin kompetisi penting yang akan berguna buat kita. Ini silahkan pakai, sudah kita siapkan. Contoh-contohnya kita siapkan. Nah, kalau opsi yang ketiga kadernya secara mandiri, ini terutama di sekolah-sekolah yang tadi yang nggak ada akses internet sama sekali, pembelajarannya pun mungkin hanya titip lewat guru kunjung, lewat pos. Nah itu pilihlah, setidaknya siswa itu nggak belajar sama sekali, ya belajar sedikit lah, yang benar-benar penting menurut gurunya yang bisa diberikan.
Itu Pak, jadi tidak bebas, benar-benar bebas justru karena kita tidak ingin membebaskan sama sekali. Makanya kita menyiapkan semua itu dalam koridor-koridor, tidak dibebaskan full. Jadi ada koridor-koridor yang ingin kita fasilitasi dengan beragam karakteristik sekolah. Itu Pak, mungkin terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuki atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hasan ya Pak. Nah, kemudian kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak Yuki. Mengingat waktunya juga sudah hampir menunjukkan pukul 21.00. Nah, kemudian agar adil ini saya bacakan pertanyaan dari YouTube ya Pak. Silakan. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Holisotul Kurniawati yang bertanya, ini sepertinya pertanyaannya banyak muncul di benak Bapak Ibu yang lain, Pak. Nah, pertanyaannya, apa bedanya kurikulum 2013 dengan kurikulum prototipe? Kenapa dipilih kurikulum prototipe untuk pemulihan pembelajaran pasca pandemi? Seperti itu, Pak Yuki. Pertama ya, untuk memulihkan pembelajaran, kurikulum prototipe ini adalah salah satu opsi yang diberikan. Jadi untuk memulihkan pemulihan pembelajaran itu, Ibu Bapak, sekolah diberikan 4 opsi. 1, boleh kurikulum 2013 secara penuh. 2, boleh menggunakan kurikulum K13 dengan KD disederhanakan. 3, KD-nya dikembangkan secara mandiri. Nah, 4 ini boleh menggunakan kurikulum prototipe. Jadi ini opsi tambahan untuk membantu memulihkan pembelajaran. Jadi bukan satu-satunya opsi ya, bukan mendorong semua harus menggunakan ini. Kalau sekolah memang merasa lebih optimal dengan K13 secara penuh, ya silahkan, masih dipersilahkan. Ini hanya memberikan opsi karena belajar dari kondisi saat ini, kita membuka keran-keran terkait dengan hal tersebut. Jadi sekali lagi ini bukan satu-satunya opsi yang harus digunakan memulihkan pembelajaran. Ini adalah tambahan cara. Jadi caranya kan yang sekarang sudah diberikan 3 cara sebelumnya. Nah, sekarang hanya menambahkan cara aja. Cara untuk sekolah memulihkan pembelajaran. Jadi bukan kurikulum prototipe ini adalah salah satu cara untuk memulihkan pembelajaran. Sekali lagi ya, jangan sampai dianggap ini satu-satunya cara. Tapi ini salah satu cara dari yang ada. Jadi kalau Ibu merasa K13 itu lebih tepat, ya kita pun silahkan, masih mempersilahkan. Silahkan saat ini untuk memulihkan pembelajaran. Yang kedua, nah ini sebenarnya apa perbedaannya, perlu dijelaskan dulu kurikulum prototipe, Ibu Bapak. Mohon maaf, mungkin karena agendanya besok terkait dengan apa itu kurikulum prototipe baru akan bisa dijelaskan. Karena kalau sekarang kan baru disampaikannya K13. Jadi besok insya Allah setelah dijelaskan akan terlihat apa kita sebenarnya lebih menekankan penguatannya. Karena ada hal-hal yang sudah baik di K13 dan hal-hal yang kita perkuat. Dan nanti yang perkuat itulah akan terlihat di mana beberapa perbedaannya, perubahannya dari K13 yang saat ini berlaku. Itu mohon maaf, mungkin yang pertanyaan pertama besok mungkin dicatat aja mungkin oleh Bu Mana Hanifah untuk dijawab besok setelah dijelaskan sehingga bisa terlihat apa perbedaannya atau perbandingannya dari kurikulum prototipe ini. Dan sekali lagi saya tekankan kurikulum prototipe ini bukan nomenklatur nama ya, ini karena dalam tahap pengembangan masih kurikulum prototipe. Nah nanti mohon ditunggu pada saat launching nama kurikulumnya supaya nanti di sekolah satu suara. Kalau sekarang kan ada 4, ada yang nyebut kurikulum paradigma baru, ada kurikulum prototipe, ada kurikulum sekolah penggerak atau KSP. Ini ada juga satu lagi kurikulum dari prototipe 2022 ini, Bu Bapak, ini sekali lagi belum ada kebijakan itu, belum ada. Untuk nama nanti insya Allah ditahu nanti pada saat launching oleh kementerian akan ada spesifik namanya, ditunggu insya Allah nanti di bulan Februari nanti. Terima kasih. Itu Mbak, jadi mohon nomor 1 mungkin nanti besok saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuki atas jawaban dari pertanyaan Ibu Holisotul Kurniawati. Jadi ada pertanyaan yang akan terjawab pada sesi besok malam ya Ibu, nanti Ibu bisa mengikuti sesi selanjutnya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya akan saya buka untuk partisipan yang berada di Zoom. Untuk Ibu Maria Wati yang sudah resen,
Apakah masih terhubung di Zoom? Apabila masih, silakan menghidupkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariati dari SDN 18 Bengkalis Riau. Ingin menanyakan kepada Pak Yogi atas kesempatan ini. Saya memang baru sekali ini mengikuti kurikulum paradigma ini atau propot tipe ini. Yang ingin saya tanyakan setelah saya mengikuti dari awal tadi, itu apakah nanti kalau kita misalnya mengikuti memakai kurikulum propot tipe ini, itu bukunya itu apa berubah apakah tidak? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berubah, Bu. Bukunya sudah disiapkan. Jadi bukunya memang berbeda, Bu. Ada siap. Tapi buku-buku K13 bisa digunakan. Semangatnya sebenarnya semua bahan itu bisa digunakan. Tapi yang spesifik ini sudah siap. Soft copy-nya sudah siap. Kalau nanti bisa pengadaan sendiri, bisa cetak dan lain-lain melalui Siplah dan lain-lain. Bukunya sudah siap juga, Bu, untuk yang menggunakan kurikulum prototipe ini. Berbeda. Ya kan kami ini kan baru gitu kan Pak. Jadi kan kita memang kemarin kami pernah juga mengikuti Merdeka Belajar ini literasi numerasi itu Pak. Apakah itu sama dengan kurikulum propotipe ini? Ibu di yang modul literasi numerasi ya Bu, berbeda Bu. Oh beda Pak ya? Oh gitu. Nah, jadi Pak itulah Tapi kami buku yang kemarin bisa digunakan. Tapi berbeda Bu. Oh berbeda, berarti itu yang berbeda Pak ya. Nah jadi kan kita mudah pula gitu kan, soalnya kalau kami kan kalau buku kurikulum 2013 nih Pak, kan kita kan banyak revisi. Jadi ada yang baru beli ya revisi baru ini gitu kan. Nah jadi kan kalau otomatis kalau kita nanti mengikuti propotipe ini, otomatis kan kita nanti beli lagi buku itu kan. Nah gitu. Ya Bu, berbeda. Tapi semangatnya gini, pertama untuk menggunakan bahan-bahan, nanti bisa menggunakan bagaimana mengelaborasi yang ada sih semangatnya. Pertama bisa juga dari soft copy-nya ya, nggak langsung cetak. Tapi ini kan mungkin kesulitannya siswa ya kalau dari segi guru. Karena buku itu Bu, beberapa guru semangatnya beberapa di mata pelajaran sekarang itu bukunya yang memang hanya disediakan untuk guru saja. Karena yang ingin kita bangun bagaimana praktek-prakteknya keterampilan seperti PJOK gitu. Seni itu tuh buku gurunya saja yang kita siapkan. Ada yang memang lengkap buku guru siswa. Tapi setidaknya soft copy-nya lah sudah bisa diakses secara ada Pak ya. Jadi soft copy-nya sudah mudah diakses kalau bagi yang punya akses internet bisa di-download langsung bisa di-download langsung di web yang disediakan. Termasuk platform Merdeka Belajar ini nanti Bu ada disiapkan platform termasuk bagaimana nilainya. Jadi nanti kita akan mengeluarkan kebijakan itu termasuk aplikasi platform digitalnya sekaligus. Jadi untuk membantu guru disiapkan platform. Nah bagi yang tidak punya akses internet ya kita kemungkinan kayak kemarin disebar flash disk gitu, untuk download bukunya kalau soft copy-nya. Jadi bukunya pun tidak mesti cetak, bisa jadi di print beberapa, bisa jadi cukup soft copy gitu atau memanfaatkan dari yang ada. Tapi intinya sudah kita siapkan juga kalau mau menggunakan bukunya yang baru gitu. Soft copy-nya sudah tersedia dan di Siplah pun sudah tersedia. Iya Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yogi atas jawaban dari Ibu Mariati. Nah, kemudian kita lanjutkan pertanyaan lagi tidak apa-apa Pak, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 21.05. Apakah boleh dilanjutkan karena mengingat antusias peserta masih sangat banyak Pak untuk pertanyaannya? Silakan. Baik, ada pertanyaan dari YouTube Pak, dari Bapak Nasir. Pertanyaannya seperti ini. Seperti kita ketahui bersama, saat ini pemerintah tengah melaksanakan program guru penggerak.
Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara guru penggerak dengan rencana pelaksanaan kurikulum prototipe? Seperti itu, Pak Yuki. Ya, Ibu Bapak, kan program guru penggerak itu dilakukan untuk bagaimana transformasi pembelajaran itu bisa dilakukan. Sebenarnya dengan guru penggerak itu tuh dilatih bagaimana beberapa transformasi pembelajaran, kalaupun ada perubahan kurikulum itu mereka siap mengadaptasi, menyelesaikannya, bagaimana mengembangkan berbagai strategi-strategi pembelajarannya. Nah, ini guru pembelajar itu kan guru penggerak diharapkan dapat menggerakkan sekolah-sekolah, guru-guru yang lain, menginspirasi guru-guru lain menggunakan berbagai strategi dalam proses pembelajarannya. Nah, terkaitannya dengan kurikulum ya sebenarnya ini program sama-sama tadi bagaimana meningkatkan kualitas dari peserta didik kita. Satu, dilakukan melalui kurikulum, kita tetap lakukan perbaikan-perbaikannya, gurunya pun terus kita kembangkan. Nah, guru penggerak inilah salah satu bagaimana cara kita meningkatkan kualitas dari guru-guru kita, sehingga semua harapannya seluruh guru itu menjadi guru penggerak. Nah, terkait dengan kurikulum prototipe, tidak mesti bahwa guru penggerak wajib menggunakan, tapi kita mendorong justru tidak mewajibkan, tapi mendorong yang guru-guru penggerak itu kita dorong justru dapat menggunakan melaksanakan kurikulum prototipe. Apa yang sudah dipelajari dari program guru penggerak itu justru dia aplikasikan di dalam kurikulumnya. Kita dorong, tapi tidak wajib ya. Kalau memang satuan pendidikannya masih K13 pun tidak diharuskan. Tapi kita mendorong nih sekolah-sekolah guru-guru penggerak jadi menginisiasi, membantu bagaimana dapat menerapkan kurikulum ini. Karena dia banyak yang sudah dipelajarinya dan pada saat ini diaplikasikan akan lebih mudah sebenarnya guru-guru yang sudah guru penggerak ini untuk menerapkan kurikulum ini. Karena prinsip-prinsip paradigma-paradigma yang dibangunnya itu sama, sudah sejalan. Tinggal nanti ada penyesuaian-penyesuaian. Itu mungkin Bu, makasih. Baik, terima kasih Pak Yuki. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Nasir. Kemudian akan saya buka lagi termin kedua. Akan saya buka untuk partisipan yang tergabung di Zoom. Untuk Ibu Emi Lestari, apakah masih terhubung di Zoom? Apabila masih, silakan bisa menghidupkan mikrofonnya, Ibu. Ya, oke. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Bu Nur Hanikmah dan Pak Yogi Angreana. Ilmunya sangat bermanfaat sekali dan saya bersyukur bisa mengikuti di sini karena ini sejalan dengan guru penggerak. Karena kebetulan saya mengikuti CGP ini pada tahap 4. Gitu. Di tahap 4 ini dari Kabupaten Sukoharjo. Alhamdulillah kemarin saya terjaring dan masuk dalam pendidikan CGP dan selesainya nanti di bulan September. Dan betul sekali Pak Yogi, memang ini sejalan dengan kurikulum prototype. Seperti tadi Pak Hasan, bagaimana gitu nggih? Kita kok bebas sekali gitu kan. Nah, dalam CGP, dalam calon guru penggerak diklatnya itu kita memang benar-benar dididik bagaimana kita memberikan kebebasan kepada siswa, kebebasan kepada murid untuk belajar sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Ibaratnya kita guru itu adalah, kita ini adalah seorang petani, lagi menanam padi dan jagung gitu kan. Jadi jangan dipaksakan ketika padi itu harus tumbuh jagung atau jagung harus tumbuh padi. Jadi kita harus memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh murid sehingga murid itu bebas belajar untuk mengembangkan potensinya gitu. Nah, saya sangat setuju di sini. Ilmunya sangat banyak sekali. Tadi yang mau saya tanyakan itu, kenapa dinamakan kurikulum prototype gitu. Tapi tadi sudah terjawab karena ternyata belum launching ya Pak ya. Ternyata belum launching. Terus kemudian yang kedua, bedanya antara kurikulum prototype dengan K13 itu apa gitu. Tadi saya mau bertanya itu Mbak. Gitu. Terus ini Pak yang ketiga, tadi kan kita tujuan memulihkan pembelajaran itu makanya kita menggunakan kurikulum prototype. Kita bisa menggunakan 4 kurikulum. Yang pertama itu K13 secara penuh, yang kedua K13 disederhanakan, dan yang ketiga itu tadi saya kurang jelas Pak. K13 yang KD-nya disesuaikan atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Jadi yang ketiga itu
kurikulum K13 atau prototipe, tapi kompetensinya itu bisa dikembangkan sendiri oleh guru. Jadi kompetensi dasarnya dipilih yang menurut guru mana yang benar-benar esensial. Jadi K13 atau prototipe, kalau yang 1-2 itu kan sudah diberikan given ya kompetensi dasarnya. Yang opsi ini adalah kompetensi dasarnya itu guru tentunya memilih dari yang ada, tapi dipilih mana yang benar-benar esensial guru. Ini terutama yang sekolah-sekolah yang mungkin proses pembelajarannya belum optimal yang belum optimal, atau juga sekolah-sekolah yang merasa yang sudah kita sederhanakan terlalu sederhana, jadi ambil tengah-tengah lagi, nambahin lagi, itu boleh. Jadi sekarang itu boleh ngedit KD, itu boleh ngedit kompetensi dasar. Jadi tidak hanya silabus ya Pak ya, tidak hanya berdasarkan silabus. Jadi kita bisa mengembangkan masing-masing. Nah, pertanyaan saya berkembang Pak, antara pilihan yang kedua dan ketiga itu bedanya apa ya Pak ya? Kan yang kedua K13 disederhanakan, lalu yang ketiga K13 KD dikembangkan. Kalau Nah, yang mohon dijelaskan. disederhanakan, KD-nya sudah kita siapkan Bu, sudah kita kurangi dan sudah kita berikan. Kalau yang dikembangkan sendiri, KD-nya guru yang memilih sendiri mana yang penting diajarkan. Jadi kalau yang satu kan ada seluruh KD ya di Permendikbud 37. Kalau yang kedua itu KD-nya sudah kita bantu sederhanakan, sudah kita keluarkan. Oh inilah KD-KD-nya. Kita bantu pilihkan mana KD-KD yang menurut kita esensial. Kalau yang ketiga itu KD-nya dari yang ada silahkan pilih guru sendiri mana yang kira-kira penting menurut guru. Kalau yang kedua itu penting menurut kita tim pengembang. Kalau yang ketiga penting menurut guru yang perlu diajarkan. Itu Bu yang bedanya. Jadi kalau yang kedua itu kita yang memberikan, kalau yang ketiga guru yang menyusun KD-nya, mengembangkan sendiri KD-nya. Oh gitu Pak. Oh, okay. Jadi lebih jelas Pak sekarang. Jadi besok Pak kalau untuk prototipe ini apakah kalau di e-raport itu kan juga terkait dengan KD. Kalau di prototipe itu nanti boleh dikasih gambaran Pak seperti apa atau aja kita sabar untuk mempelajari ilmunya? Sudah disiapkan juga e-raportnya Bu. Jadi bedanya kalau secara umum satu tidak dipilah lagi pengetahuan keterampilan. Yang kedua bentuknya sama sih, ada angka, ada mata pelajaran, nama mata pelajaran, ada angka, ada deskripsi, tapi tidak dipilah lagi pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga kalau K13 awal kan KD-nya tuh udah given, kalau sekarang tujuan pembelajaran itu diserahkan ke guru yang menyusun. Jadi nginset sebenarnya dengan kemarin K3 sederhanakan kemarin, itu nginset sendiri, diinset oleh guru. Jadi tujuan pembelajaran itu bukan pemerintah yang menetapkan, tapi guru yang menetapkan berdasarkan apa yang rumusan tujuan untuk deskripsi tujuan pembelajaran. Jadi sekarang lebih menggabung. Yang ketiga tidak ada KKM. Tidak ada KKM. Oh. Oke. Untuk angka tadi bagaimana Pak? Angkanya apakah 1, 2, 3, 4 ABCD? Angka 100. Oke. Jadi perbedaannya ada tidak dipilah pengetahuan dan keterampilan, kemudian angka 100, terus KD given. Skala mah sama sih Bu, skala 100 kan udah K13 pun skala 100. Oh iya. Oke. Tapi kan kalau untuk sikap masih ini Pak. Sikap masih. Kita kan tidak dipilah lagi sikap pengetahuan keterampilan. Jadi satu ya. Jadi satu. Maaf Ibu. Sebenarnya itu nanti mungkin pasnya besok sih Bu, pas dibahas karakteristik di kurikulum prototipenya. Ya, terima kasih Pak Yogi, ilmunya sangat baik. Terima kasih sama-sama atas kesempatannya. Baik, terima kasih Ibu Emi atas pertanyaannya. Nah, kemudian kita lanjut satu pertanyaan lagi ya Pak Yogi, karena besok juga masih ada sesi lagi, jadi Bapak Ibu bisa menyimpan pertanyaan terlebih dahulu. Nah, kemudian ada pertanyaan dari YouTube, ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Nah, dari Ibu Rita Sundari. Pertanyaannya, kalau sifatnya pilihan, maka tidak ada keharusan menggunakan kurikulum prototipe. Apa tidak menimbulkan hasil belajar yang berbeda? Apa pada akhirnya semua harus menggunakan kurikulum prototipe? Nah, seperti itu Pak Yogi, sepertinya terkait pertimbangannya pemilihan. Baik, makasih. Pertama terkait dengan capaian ya.
karena memang memulihkan pembelajaran. Sebenarnya sejak 2020 pun kita sudah ada 3 variasi fokus kondisi saat ini, karena menyesuaikan dengan karakteristik sekolah yang beragam. Rasanya tidak adil kalau diseragamkan 100% langsung full ya. Nah, ada kesamaan keempatnya. Sebenarnya empat-empatnya diikat oleh satu hal yang sama, yaitu kompetensi yang esensial. Baik K13 pasti ada kompetensi esensialnya, cuma dia lebih ditambah lagi yang lainnya. Jika disederhanakan ada kompetensi esensialnya. Yang sekarang pun berfokus kepada kompetensi esensial, cuma nanti strategi-strateginya saja yang berbeda. Strategi itu semestinya kan beragam sesuai kebutuhan karakteristik. Yang kedua juga diikat terkait dengan kita kan ada asesmen nasional, setidaknya ada kemampuan dasar yang sama yang ingin kita ukur. Literasi, numerasi. Nah, literasi, numerasi semestinya jangan dimaknai hanya bahasa Indonesia matematika. Tapi di berbagai mata pelajaran itu kan ada kemampuan literasi dan numerasinya. Jadi ada pengikatnya juga nanti mengecek kemampuan semuanya. Di keempatnya ini sama-sama literasi numerasinya kita cek melalui asesmen nasional. Kemampuan dasarnya itu kita cek ya. Jadi literasi numerasi AN itu salah satu untuk mengecek juga kemampuan perkembangannya. Nah, capaiannya semestinya di keempatnya ada yang sama juga nih, kompetensi esensial di yang keempatnya. Tinggal strategi. Nah, strategi memang semestinya kan strategi untuk mencapai itu mestinya disesuaikan dengan beragam sekolah yang bervariasi. Jadi kita saat ini memang tidak memungkinkan memaksakan seluruhnya sama juga dengan kondisi saat ini. Ada yang memang sekolahnya yang sudah full tatap muka, ya mungkin bisa lebih optimal. Tapi ada yang nggak tatap muka sama sekali, ya mungkin seminggu sekali baru ketemu. Ya kalau harus disamakan persis juga, ini kan rasanya sulit. Makanya ada pengikatnya adalah satu, bagaimana kompetensinya yang esensial, dan kita ukur juga melalui asesmen nasional terkait kompetensi yang penting tersebut. Baik, terima kasih Pak Yogi atas jawaban dari pertanyaan terakhir. Nah, Bapak Ibu, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 21.18 waktu Indonesia Barat. Nah, sepertinya untuk Bapak Ibu yang berada di Indonesia Timur sudah menunjukkan pukul 11 lebih ya Bapak Ibu. Nah, maka dari itu kita cukupkan sesi pada malam hari ini. Apabila Bapak Ibu masih ada pertanyaan terkait kebijakan kurikulum prototipe ini, Bapak Ibu bisa mengikuti sesi selanjutnya. Nah, sebelum kami tutup, apakah dari Pak Yogi ada closing statement terlebih dahulu? Ya, terima kasih Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak terkait dengan kebijakan saat ini, di mana dengan kondisi pandemi, fokus kita adalah bagaimana memulihkan dulu pembelajaran. Memang tidak ideal untuk seperti kondisi normal ya, kondisi normal pencapaiannya, maka penyesuaian itu perlu juga dilihat kesiapan di satuan pendidikan. Nah, kita mendorong Ibu Bapak nanti pada saat memutuskan mana opsi kurikulum yang akan digunakan, pelajari dulu dengan baik keempatnya, terutama kurikulum prototipe, karena yang 3 kan sudah, terutama K13 kan Ibu Bapak sudah mengetahui. Nah, nanti pelajari dahulu kurikulum prototipenya itu seperti apa. Setelah mengetahui, baru Ibu Bapak putuskan. Bisa jadi setelah mempelajari, oh saya masih merakayasin K13, itu dipersilahkan. Kalau merasa yakin dengan prototipe, persilahkan. Jadi yang kami dorong adalah Ibu Bapak pelajari dulu, pahami dulu dengan baik, mana kurikulum yang menurut Ibu Bapak sekarang untuk tepat digunakan di sekolah Ibu Bapak. Jadi itu lebih ke pilihan-pilihan dan keputusannya berada di tangan Ibu Bapak untuk menggunakan mana yang tepat untuk memulihkan pembelajaran. Jadi belum ada paksaan harus menggunakan kurikulum ini. Adanya adalah silakan Ibu Bapak kita menambahkan opsi-opsi untuk memulihkan pembelajaran. Kita menyediakan cara-cara yang dapat disesuaikan oleh Ibu Bapak, kira-kira mana yang paling tepat untuk dapat digunakan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu mungkin besok. Karena pada hari ini lebih ke penyamaan persepsi kebijakannya, baru besok mungkin lebih dijelaskan karakteristik utama dari kurikulum prototipe dan kenapa kita melakukan semangatnya, kenapa arahnya ke sana. Nah, sehingga bisa tergambar mungkin sedikit perbandingannya ya. Kita
perbandingannya di kurikulum K13 dan sedikit perbandingannya dengan kurikulum prototipe baru terjawab mungkin besok hari. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak, senang sekali bisa bertemu Ibu Bapak melalui dunia maya ini, tetap muka dunia maya. Semoga apa yang didiskusikan pada hari ini bermanfaat bagi Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Yogi atas materi yang sangat bagus pada malam hari ini. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah tergabung di Zoom maupun di YouTube seperti itu. Nah, Bapak Ibu diharapkan masih tetap semangat ya mengikuti sesi-sesi selanjutnya karena masih ada 3 sesi lagi yang akan dilaksanakan pada pukul yang sama, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk selanjutnya akan ada info post-test yang akan dibagikan di grup, dan di grup WA maupun di grup channel Telegram ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti setelah ini bisa mengecek masing-masing grup. Nah, kemudian sebelum saya tutup, mari Bapak Ibu untuk foto bersama secara virtual. Nah, untuk Bapak Ibu bisa menghidupkan videonya terlebih dahulu agar bisa berfoto bersama. Nah, untuk Mas Dinta bisa dibantu ya Mas untuk capture screen-nya. Nah, baik Bapak Ibu yang belum membuka kameranya bisa dibuka terlebih dahulu agar bisa ikut berfoto bersama. Nah, baik, akan saya mulai dari slide pertama. Baik, saya hitung. Jangan lupa senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Kemudian slide keempat. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kelima. Baik, selanjutnya slide ke-6. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-7. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-8. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-9. 1, 2, 3.